Batu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan mata kuliah kita pertemuan ke-10. Di pertemuan kali ini ini harusnya saya lupa penyampaiannya. Harusnya sebelum kita belajar tentang array atau matrix, kita belajar dulu tentang string. String itu hampir mirip sama matrix. Kalau string itu karakter ya, tapi format datanya hampir mirip seperti matrix. Jadi string itu adalah karakter, biasanya diapit dengan titik 2. Tujuannya bisa manipulasi string, itu penting di beberapa bahasa pemrograman atau kalau kalian nanti sudah belajar tentang machine learning atau NLP gitu ya, bagaimana kayak membuat aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan gitu kan, itu biasanya menggunakan manipulasi string, ambil kata pertama gitu ya, menyapu kita ambil menjadi sapu seperti itu. Nah itu dalam machine learning nanti penting untuk dasarnya adalah manipulasi string, bagaimana mengolah string. Untuk definisinya, string itu didefinisikan sebagai array of character. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang array ya. Kalau kemarin matrix, array 1 dimensi, 2 dimensi itu kan array-nya berupa angka ya. Tapi kalau string itu array tapi berupa karakter. Karakter itu ya 1, 2, 3, abjad, ABC, dan lain-lain. Char. Nah itu perbedaannya, hampir mirip. Jadi kalau string itu adalah array of character. Karakter yang berbentuk array. Selanjutnya contoh deklarasinya bagaimana pertama sebelum kita bisa menggunakan string kan otomatis harus bisa deklarasikan dulu ya, bagaimana buat deklarasinya. Deklarasinya dengan kita sama seperti kemarin, kalau array kemarin kan langsung integer gitu ya, karena array-nya isinya adalah integer. Kalau matrix, kalau array-nya karakter kita tulis char, nama array-nya atau variabel array-nya di sini panjang array-nya ya, ada berapa array, ada berapa string nanti, ada berapa karakter, ada 50, 20 dan lain-lain, itu panjangnya. Karakter terakhir dengan elemen string diisi 0 atau 0. Untuk menuliskan string digunakan format. Ini kalau kita menggunakan print ya, atau kita menggunakan puts, print if. Kalau kita menggunakan print if atau puts, kita nanti menggunakan $s untuk string, untuk menunjukkan bahwa yang dicetak itu adalah string, atau yang diinputkan itu adalah string. Oke, saya lanjutkan. Deklarasi string sama seperti deklarasi array of character. Bentuk menulisnya char, nama variabel, panjang karakter. Contohnya char, nama 50. Artinya deklarasi string dengan nama panjang 50 karakter. Dengan variabel namanya adalah name. Seperti itu. Nah, untuk inisialisasi string atau bagaimana kita mengisi sebuah string, untuk memberikan nilai pada string yang telah dideklarasikan, caranya menggunakan tanda petik ganda. Nah, ini bedanya. Tanda petik ganda.
atau double quote pada nilai yang ingin disampaikan. Contohnya string nama sama dengan jabar. Deklarasi saya dapat dilakukan pada string char nama 15 atau panjangnya 15, isinya adalah jabar. Ini inisialisasi string. Saya lanjutkan. Agak lama ya. Bagaimana mengakses string? Ada yang cara seperti ini. Untuk mengakses atau menuliskan variabel string digunakan perintah $s ya. Kalau kita mencetak ini, kalau selain menggunakan cout bisa menggunakan puts nama atau printf. Kalau kita menggunakan printf, kita harus menggunakan tipe datanya harus kita tampilkan ya, baru variabel yang ingin kita cetak. Kalau put sama cout itu tidak perlu menampilkan tipe datanya, harus cuma langsung saja namanya variabelnya. Tapi kalau kita menggunakan printf, ini sebenarnya fungsi dari bahasa C ya, tapi bisa digunakan di C++. Jadi printf, tipe datanya yang akan kita cetak apa? Kalau string atau S ya, diambil depannya string sama dengan pakai $s, pakai kutip 2, baru variabelnya. Contoh string. Nah, ini contoh sederhana program string sebelum kita ke fungsi string, manipulasi string. Di sini ada char mata kuliah, char jurusan, char fakultas ya. Di sini kita mata kuliahnya matematika, jurusan informatika, fakultas teknik. Kalau kita cetak, kita pakai puts matkul, puts jurusan, dan puts fakultas. Nanti dia akan menampilkan jurusan, mata kuliah, jurusan, dan fakultas. Ini contoh string sederhana. Saya lanjutkan. Nah, di dalam kita juga bisa memasukkan string 2 dimensi ya. Jadi maksudnya string semuanya ini daftar kota. Jadi dia ada beberapa karakter. Soalnya ini daftar kota. Di sini ada Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah variabel string. Jadi string array of char, array of string, atau array of char 2 dimensi. Jadi kita bisa buat string dalam 2 dimensi. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ini juga kita perlukan untuk pembuatan. Ini penjelasannya dulu untuk fungsi printf. Untuk fungsi printf yang sebelumnya kelewat, saya jelaskan dulu. Jadi fungsi printf itu merupakan fungsi yang aslinya dari bahasa C, tapi juga bisa dipakai dalam C++. Fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar. Fungsinya sama seperti cout ya. Tapi kalau dalam printf kita harus menentukan tipe data yang akan kita cetak, harus kita tuliskan. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h. Jadi kita biasanya harus menambahkan yang paling atas include iostream stdio.h dan juga di iostream. Strukturnya adalah printf, baru formatnya. Jadi format tipe datanya itu apa? Baru variabel yang kita cetak. Itu perbedaannya. Jadi kalau printf kita harus menambahkan format apa yang akan kita cetak ya. Berbeda kalau dengan cout sama puts. Jadi di sini maksudnya format adalah sebuah teks string untuk ditampilkan. Lalu tanda titik-titik yang akan berisi sebuah variabel. Dari tanda titik-titik setelah format tadi sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita menggunakan printf, kita harus menambahkan format sebelum variabel atau data yang kita cetak. Ada $s, kok $, namanya %s. %s adalah simbol untuk menandakan string, diambil angka depannya s, string. Kalau kita mencetak angka atau huruf,
nilai pakai persen D, desimal, kita ambil depannya D ya. Jadi untuk lebih mudah diingat, kalau string pakai S, kalau D desimal pakai D. Dan enter N adalah simbol untuk membuat baris baru. Ya ini sama seperti bisa pakai N garis miring N. Contoh array of string, ini contohnya. Jadi array of string. Jadi ada string yang dalam bentuk array ya. Kalau tadi kita menggunakan string dalam satu dimensi, kalau ini dua dimensi ya, daftar kota. Daftar kotanya ada 5. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini ada daftar kota 5 sama 10 ya. Sama kayak kemarin kan ada baris sama kolom ya. Berarti di sini ada daftar kota itu berarti ada 5 kota yang isinya tiap kota itu panjangnya maksimal 10 string. Dan ini kita memasukkan string atau masukkan kota pertama sampai ke 5 ini untuk mencetaknya. Saya contohkan contohnya seperti ini. Kelihatan di layar ya. Di sini kita menggunakan print, if, sama get. Makanya kita menggunakan stdio.h, bukan eostream. Di sini ada char daftar kota. Ini bisa nanti latihannya daftar mahasiswa ya. Jadi kalau kita melihat daftar kota, 5 sama dengan 10, ada 5 kota dengan 10 string, panjangnya adalah 10 string ya, 10 karakter gitu ya, masing-masing kotanya. Kita masukkan, ini kita ganti menjadi kota saja. Kota ke-1, karena ini I adalah desimal, kita pakai persen %D. Jadi kalau kita jalankan, saya perbesar dulu. Jadi masukkan kota ke-1, misalnya kita Bali, karena dia mulai dari 0, I sama dengan 0. Jadi sebenarnya ada 6. Oh, sampai 5 ya. Lebih kecil sama dengan, bukan lebih kecil saja, bukan lebih kecil sama dengan, berarti sampai 4. Nah, di sini berarti dalam variabel daftar kota itu terdapat 5 kota ya. Jadi ini array of string. Ini kota pertama, kota kedua, kota ketiga, kota keempat, kota kelima. Dan ini disimpan dalam satu variabel daftar kota. Nah, ini namanya array of string. Kita bisa membuat daftar mahasiswa, daftar nilai, dan lain-lain dalam satu variabel ya, dengan fungsi array of string ini. Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan? Kalau karakternya lebih dari 10 itu nggak bisa ya, Pak? Akan nggak kebaca. Saya kasih contoh karakternya lebih dari 10 ya. Saya buat 3 kota saja. Kalau saya buat karakternya 5 saja ya. Jadi kalau ada yang lebih dari 5 string, Surabaya kan ada lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 nanti yang diambil yang 5 terdepan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya sisanya nggak terbaca.
nggak dibaca, seperti itu. Jadi kalau panjang yang diambil yang sesuai dengan apa, sama seperti kita nyiapkan kotak itu ya. Jadi kalau kita menyiapkan kotaknya 3, kita ngisi barangnya ada 4, ya yang masuk dalam kotak cuma 3, sisanya nggak terangkut gitu ya, ketinggalan. Seperti itu. Itu Terus contoh itu array of string. kenapa jadi Ya, Pak? ya. Gimana? Terus itu kenapa jadi daftar kota I ya Pak? Kan daftar kota I nggak dideklarasikan. Oh, daftar kotak. Daftar Ini kota ada I. deklarasi kita deklarasikan ya. I sama dengan integer. Nah, daftar kota Oh. itu isi apa ini sebenarnya kita ngambil barisnya di sini ya. Nah, ini tuh untuk panjang-panjang tiap kotanya. Jadi daftar kota ada 3. Jadi maksudnya seperti itu, ada 3, ini 5. Berarti ini tuh banyaknya daftar kotanya, yang ini maksudnya I. Nah, 5 ini panjang stringnya. Seperti itu. Terus untuk get sendiri ini fungsinya untuk apa ya Pak? Get fungsinya sama seperti cin. Karena kita nggak menggunakan IOStream ini ya, kita menggunakan stdio. Kalau kita menggunakan IOStream bisa cout, cin. Kalau stdio pakai print f sama get. Seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi kalau kalian cari referensi di Google nanti akan banyak versi ya. Ada yang pakai cin, ada yang pakai print, ada yang pakai get, ada yang pakai puts. Sebenarnya artinya sama saja. Terus saya lanjutkan. Nah, ini yang tujuan kita belajar itu fungsi string ya. Jadi untuk manipulasi string ada strcpy, strcat, strcmp, strlen, str string. Sebenarnya ini singkatan ya. String lower untuk merubah menjadi huruf kecil semua, string upper merubah huruf besar semua, string length untuk mencari panjang karakter stringnya itu ada berapa. Strcmp itu apa ya, lupa saya. CPY itu copy untuk mengcopy dan lain-lain. Contohnya masing-masing fungsi string. Nah, ini deskripsinya. strcpy mengcopy, strcat itu menggabungkan, strlen mengembalikan panjang S1 atau mencari panjang stringnya, strcmp mengembalikan 0 jika S sama dengan 1 sama dengan S2. Pak, maksudnya panjang string 1 sama dengan string 2. Ini ada banyak, tapi yang akan kita bahas strcpy, strcat, strlen, strcmp. strcpy contoh penulisannya seperti ini, digunakan untuk menyalin nilai string, str copy, nilai string tujuan, string asal. Jadi kalau di sini ada string 1 adalah elektro, string 2 teknik. Kalau kita jalankan, kalau kita copy string 2, strcpy string 2 ke string 1, di sini teknik string 1 menjadi teknik ya, karena kita kopikan str. Jadi ini sebelum copy string 1 elektro, string 2 teknik. Setelah kita menggunakan strcpy dalam kurung string 1, string 2, string 1 berubah menjadi teknik, string 2 tetap menjadi teknik. Kita kopikan string 2 ke string 1. Itu fungsinya string copy strcpy. strcat menggabungkan string. Kalau kita gabungkan ya nanti kita dapat string 1, string 2 ya. Contohnya
string 6 ini. Ini bukan copy, ini maksudnya sebelum gabung. Jadi di sini sebelum gabung ada string 1, string 2, elektroteknik. Setelah kita gabung menjadi elektroteknik, bukan elektronik. Nah, itu gunanya untuk menggabungkan string. Kita menggunakan fungsi strcat, string catch. Gabung itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada strcmp, digunakan untuk membandingkan string. Nah, ini saya kasih contoh yang masih menggunakan cout. Di sini ada karakter A1, A2, A3. Nilainya adalah 1, 2, 3. Jadi strcmp itu untuk membandingkan jika nilai yang dikembalikan 0 berarti string sama. Jika nilai 1 berarti string 1 lebih besar dari string 2. Jika min 1 berarti string 1 lebih kecil dari string 2. Ini otomatis stringnya adalah berupa angka ya. Jadi cuma cout perbandingan A1, A2, A1 itu nilainya 1, dia menghasilkan min 1. Kalau sama menghasilkan dikembalikan 0 berarti stringnya sama ya. Kalau 0 itu sama perbandingannya. Kalau min 1 berarti string 1 lebih kecil dari string 2. Ini hanya salah satu fungsi yang mungkin jarang kita gunakan untuk ini. strcmp itu membandingkan. Sebenarnya lebih kita bisa kalau boleh membandingkan dalam if gitu ya. Itu untuk cara manualnya ini dengan fungsi pakai strcmp. strlearn untuk otomatis memasukkan menghitung panjang karakter stringnya. Saya kasih contoh. Di sini ada char huruf 50 masukkan kata jumlah. Jadi jumlahnya adalah strlearn sama dengan huruf. Nanti akan outputnya panjang karakternya. Terus str string uppers dan string lowers disingkat menjadi str upr dan str lwr. Digunakan untuk mengubah seluruh elemen string menjadi huruf kapital untuk upper, dan lowers digunakan untuk mengubah seluruh string berubah menjadi huruf kecil. Ini nggak perlu contoh ya, bisa kalian praktikkan sendiri. Otomatis kalau kita menuliskan huruf nama kita kecil semua, kalau kita pakai fungsi ini berubah menjadi huruf besar semua. Sekarang ke latihan ini latihan ke-8. Ada, bentar, ini saya hapus dulu. Saya taruh link pengumpulannya. Minggu kerja minggu. Andingnya pacar loh. Tadi kalem. Halo guys, lagi. Oke, link pengumpulannya di sini. Sekarang untuk prakteknya kalian bisa praktekkan masing-masing setelah ini. Untuk tugas yang kemarin saya belum sempat koreksi ya, nanti saya koreksi bareng sama tugas sekarang. Ada 4 latihan. Buatlah program untuk menerima input berupa 1 buah string dan menuliskan panjang tersebut. Jadi inputannya itu adalah masing-masing nama kalian tuliskan dan menuliskan panjang string tersebut. Jadi itu panjang nama kalian masing-masing nanti ada berapa gitu ya. Itu latihan 1. Latihan kedua, buatlah program yang akan menerima inputkan 2 buah string. String A, string B. Nah, itu isinya nanti kalian nama depan masing-masing dan nama belakang masing-masing.
Habis itu digabungkan. Output yang ketiga adalah menggabungkan kedua string, nama belakang sama nama depan, digabungkan dan tampilkan hasil penggabungannya ke layar. Soal yang ketiga, buatlah program untuk menghitung berapa banyak kemunculan suatu karakter tertentu dalam sebuah string. Nah, ini agak kalian harus gabungkan dengan if dan lain-lain. Jadi contohnya ya, jadi masukkan nama dulu, masukkan karakter yang mau dicari, contohnya A, semuanya nama yang dimasukkan Ramadan, karakter yang mau dicari A. Nah, berarti A ini ada berapa kali dalam Ramadan? Ternyata di sini ada 3, berarti program akan menampilkan A muncul dalam 3 kali dalam nama tersebut. Yang ketiga, buat array of string menyimpan nama peserta kelas ini. Jadi daftar nama gitu ya. Sama kalau tadi daftar kota, ini daftar nama dalam satu variabel yang isinya 10 nama siswa dari kelas TI 20D4. Nah, itu tugasnya. Terus pengumpulannya saya taruh di link pengumpulan ini. Untuk PowerPoint-nya akan saya upload di e-kampus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu semua tugasnya udah ada contohnya ya Pak di PowerPoint. Ada, tapi kalau untuk yang mencari nilai A, ini kalian harus menggabungkan merefresh sama materi-materi yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Baik Pak, makasih. Ya, sama-sama. Kalau yang lain, ada yang mau ditanyakan? Untuk link pengumpulannya sama materinya akan saya upload di e-kampus. Ini masih proses upload. Jadi silakan kalian download, kalian praktekkan. Kalau bisa secepatnya ya, maksudnya biar nggak numpuk-numpuk untuk sama tugas selanjutnya. Kalau misal namanya ada 3 suku kata, itu nama depan nama belakangnya gimana? Kalau ada 3 suku kata, biasanya nama depan itu cuma 1 karakter ya. Kalau dalam jurnal dan lain-lain, nah nama belakang itu diambil 2 sisanya, atau sisanya itu jadi nama belakang. Seperti itu. Iya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang satu sukata doang gimana Pak namanya? Kalau namanya satu sukata, ya nama pertama sama nama kedua ditulis sama ya. Nama depannya sama, nama belakangnya sama. Ditulis 2 kali. Jadi nanti menggabungkan string yang sama. Nggak apa-apa, emang seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini operasi string ini, kalau kalian nanti udah semester lanjut, terus belajar machine learning atau istilahnya neural language processing ya, bagaimana contohnya seperti ini. Jadi ada aplikasi untuk menanyakan jadwal dokter di rumah sakit, tapi aplikasi itu bisa deteksi, bisa jawab seperti orang manusia. Sebenarnya adalah robot. Bentar. Jadi seperti ini ada aplikasi namanya Dokter Siaga. Jadi dia dalam bentuk WhatsApp gitu ya, bot WhatsApp, tapi dia bisa kita tanyain untuk daftar praktek dokter seluruh rumah sakit di Jabodetabek. Dia kumpulkan jadi 1. Nah, seperti ini ada contoh, ada chat dokter bikin praktek enggak. Nah, dia nulis praktek terus enggaknya pakai NGA gitu kan. Ya hari ini. Jadi si robot ini bisa menjawab bahwa dia yang ditanyakan itu bikin.
praktek. Jadi bisa deteksi, bikin ini berarti artinya kandungan gitu ya. Berarti praktek ini berarti dia menanyakan tentang praktek. Sama ketika kayak kita nanyakan di Google gitu ya, kalau ada typo, dia bisa ngasih saran. Nah itu intinya dasarannya itu semuanya pakai manipulasi string. Nah, bahasa pemrogramannya bisa apa saja yang dipakai, tapi materi yang digunakan intinya adalah operasi string. Jadi kayak boot customer service biasanya sekarang sudah jarang yang pakai manusia, udah pakai boot, dia bisa deteksi pertanyaan, walaupun kadang tulisannya enggak atau itu beda-beda ya, maksudnya ada yang typo, ada yang enggaknya itu ada GAK atau NGGAK itu dia sudah bisa deteksi. Jadi nanti istilahnya akan belajar nanti kalimat bakunya itu apa, terus kalimat sebarannya yang sering dipakai itu apa, itu dijadikan satu inisialisasi. Jadi kalau enggak, ini maksudnya enggak. Seperti itu. Nah, itu harus paham dulu tentang operasi string. Mengolah data string. Bagaimana manusia robot bisa menerima kata-kata yang mungkin biasanya orang nulisnya typo atau nggak sesuai, nggak bagus seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Untuk PowerPoint-nya sama ininya sudah saya upload di e-kampus ya. Kehadiran dengan klik tombol online, jangan lupa. Ini pada nulis di diskusi biasanya kadang ada yang nulis kehadiran di diskusi tapi tidak ngeklik tombol online. Itu sebenarnya seharusnya tidak dianggap hadir ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.